Dunia saya runtuh tepat di hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Saya, Ratno, pria berkepala empat yang baru saja dipaksa menelan pil pahit bernama pembatalan pernikahan. Tunangan saya pergi, meninggalkan undangan yang sudah tersebar dan harga diri yang tercabik di depan semua orang. Sakit? Tentu, sebagai laki-laki. Namun di tengah reruntuhan itu, Tuhan menyisipkan sebuah kejutan yang tak pernah saya duga. Dia bernama Yuli. Yuli bukan orang asing. Dia adalah sahabat dari mantan tunangan saya. Wanita yang selama ini hanya saya lihat dari kejauhan, yang ternyata menyimpan rahasia paling dalam tentang rasa. Saat semua orang bertanya, ada apa? Hanya Yuli yang datang tanpa pertanyaan. Dia datang membawa keteduhan yang selama ini tidak saya dapatkan dari calon istri saya sendiri. Dunia seolah berhenti berputar. Luka di hati saya karena pembatalan pernikahan itu masih basah. Masih terasa perih jika tersentuh ingatan. Saya terduduk sendirian di ruang tamu yang temaram. Sampai sebuah ketukan lembut di pintu memecah kesunyian. Itu Yuli. Dia datang saat jam menunjukkan angka yang seharusnya hanya milik orang-orang yang beristirahat. Dia berdiri di sana, membawa sebungkus makanan dan senyum yang, entahlah, sulit saya jelaskan. Sangat teduh. Jujur, Yuli sangat baik. Di saat semua orang menjauh karena merasa canggung dengan status gagal nikah saya, dia justru melangkah mendekat. Dia masuk ke rumah saya, membawa aroma parfum yang lembut, yang seketika memenuhi rongga dada saya. Kami duduk di sofa yang sama. Namun ada jarak yang saya ciptakan karena rasa hormat. Yuli mulai bicara. Suaranya seperti aliran air di tengah gurun. Dia tidak menghujat tunangan saya. Dia juga tidak mengasihani saya secara berlebihan. Dia hanya ada di sana, mendengarkan setiap patah kata saya yang keluar dengan berat. Kebaikan yang dia tunjukkan malam itu benar-benar murni, hingga saya merasa tak berdaya menghadapi perhatiannya. Namun di tengah obrolan itu, ada sesuatu yang berbeda. Udara di ruangan ini mendadak terasa lebih panas. Sebagai seorang laki-laki, jiwa laki-laki saya mulai bangkit. Ada dorongan purba yang muncul saat melihat wanita selembut Yuli berada begitu dekat di samping saya di waktu sesunyi ini. Saya menatap wajahnya, menatap bibirnya yang masih terus bergerak menceritakan hal-hal kecil untuk menghibur saya. Saya memberanikan diri. Saya gerakkan tangan saya perlahan, menyentuh jemarinya yang halus di atas meja. Yuli tersentak sedikit. Dia menoleh, menatap mata saya dengan binar yang ragu. Saya tidak melepaskannya. Saya justru menarik tubuh saya lebih dekat, hingga jarak di antara kami hilang ditelan keinginan. "Jangan, Mas," bisiknya. Nada bicaranya sangat lembut, hampir tidak terdengar. Ada penolakan di sana. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada keinginan yang sama yang sedang ia lawan. Dia sedikit menghindar, mencoba menciptakan jarak kembali namun gerakannya begitu ragu. Seolah-olah raga kecilnya menolak, tapi jiwanya sedang menyerah. "Jangan, Mas, nanti kita salah." Ulangnya lagi, masih dengan suara yang merdu dan tenang. Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya tahu di titik ini, penjelasan hanya akan merusak suasana. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa malam ini, saya butuh dia lebih dari sekedar teman bicara. Dan Yuli, meski bibirnya berkata jangan, dia tidak benar-benar pergi. Dia tetap di sana, membiarkan nafas kami beradu dalam irama yang sama. Saya tidak bisa menyalahkan Yuli yang datang di waktu yang salah, dan saya tidak bisa menyalahkan diri saya sendiri yang sedang rapuh. Kami hanya dua manusia yang dipertemukan oleh keadaan yang ekstrim. Jiwa laki-laki saya menuntun untuk menjaganya, memilikinya, dan mengunci hatinya, agar dia tidak lagi hanya menjadi bayangan sahabatnya. Malam itu, di bawah lampu ruang tamu yang redup, saya menyadari satu hal. Yuli adalah obat yang dikirim Tuhan, dan saya tidak akan membiarkan obat itu pergi dari genggaman saya. Malam semakin larut, dan suara jangkrik di luar sana seolah tenggelam oleh suara detak jantung kami yang saling berkejaran. Di ruang tamu itu, suasana tidak lagi terasa berat oleh kesedihan. Luka karena pengkhianatan tunangan saya tadi seolah menguap, digantikan oleh kehadiran Yuli yang begitu nyata, begitu hangat. Saya tidak melepaskan tatapan saya dari matanya. Yuli masih duduk di sana, sangat dekat.
Jemari saya yang tadinya hanya menyentuh ujung jarinya, kini perlahan mulai mengusap telapak tangannya. Kulitnya terasa begitu halus, kontras dengan tangan saya yang kasar karena kerasnya hidup. Dia tidak lagi menghindar. Meski bibirnya tadi sempat berucap jangan, kini punggung tangannya justru menyambut genggaman saya. Saya berbisik pelan. Suara saya berat dan dalam, tepat di depan wajahnya. Yuli, lihat aku. Malam ini, jangan ingat siapapun. Jangan ingat dia yang pergi. Jangan ingat dunia di luar sana. Hanya ada aku dan kamu. Yuli menarik napas panjang. Matanya perlahan terpejam saat saya mengusap pipinya dengan ibu jari. Gerakannya sangat lembut, seolah saya sedang menyentuh permata yang paling rapuh di dunia. Jiwa laki-laki saya bergejolak, bukan karena amarah, tapi karena rasa ingin memuliakan wanita yang ada di depan saya ini. Saya merasa begitu berdaya, begitu utuh kembali, hanya dengan melihatnya bersandar pada pundak saya. Mas Ratno, suaranya mendesah pelan, memanggil nama saya dengan nada yang paling romantis yang pernah saya dengar. Tidak ada tangis di sana. Yang ada hanyalah nada penyerahan yang manis. Saya membawa tubuhnya lebih dekat, hingga aroma rambutnya yang wangi melati merasuk ke dalam sukma saya. Saya melingkarkan lengan saya di bahunya, menariknya masuk ke dalam pelukan yang protektif. Yuli membenamkan wajahnya di leher saya, dan saya bisa merasakan nafasnya yang hangat menyentuh kulit saya. Itu adalah momen paling intens yang pernah saya rasakan. Sebuah pengakuan tanpa kata-kata bahwa kami saling membutuhkan. Kami tidak sedang berbuat salah. Kami hanya sedang menyembuhkan satu sama lain dengan cara yang paling purba, kehadiran fisik yang tulus. Saya mencium keningnya dengan lama, sebuah tanda bahwa mulai detik ini dia adalah tanggung jawab saya. Tidak ada lagi bayang-bayang sahabatnya, tidak ada lagi status teman. Di bawah cahaya lampu yang redup ini, Yuli telah menjadi pelabuhan terakhir saya. Kawan, laki-laki sejati tahu kapan harus berhenti bicara dan mulai merasakan. Malam itu kami tenggelam dalam romansa yang ekstrim. Sebuah kedekatan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah hancur dan kemudian disatukan kembali oleh takdir. Saya tidak menyalahkan keadaan. Saya justru bersyukur karena di balik setiap kehilangan, Tuhan selalu menyiapkan pengganti yang jauh lebih mengerti cara mencintai dengan seluruh jiwa. 3 hari tanpa Yuli, ternyata terasa lebih lama daripada setahun tanpa tunangan saya. Luka lama itu sudah sembuh. Tapi kini tumbuh rasa baru yang jauh lebih kuat, rindu yang tidak mengenal kompromi. Sampai sebuah pesan singkat masuk, menggetarkan ponsel dan jiwa laki-laki saya sekaligus. Mas, aku kangen. Datanglah malam ini. Lewat belakang saja ya mas. Aku ingin kamu ada di sini, dekat denganku. Yuli kangen banget. Membaca kata kangen dari bibirnya, meski hanya lewat tulisan, membuat seluruh pertahanan saya runtuh. Malam itu, saya datang bukan sebagai pria yang penuh strategi, tapi sebagai laki-laki yang jiwanya sedang haus akan kasih sayang. Saya menyelinap di antara bayang-bayang pohon, menuju pintu belakang rumahnya yang sudah sedikit terbuka. Begitu saya melangkah masuk, kehangatan langsung menyambut saya. Bukan hanya hangat ruangannya, tapi hangat nafas Yuli yang sudah berdiri di sana. Dia tidak menunggu saya bicara. Dia langsung menghambur ke pelukan saya, melingkarkan lengannya yang halus di leher saya, seolah tak ingin ada jarak seujung rambut pun di antara kami. Mas, kamu di sini. Bisiknya sangat lembut di ceruk leher saya. Suaranya mengandung romansa yang begitu ekstrim. Saya bisa merasakan tubuhnya yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena gelombang rindu yang sama hebatnya dengan yang saya rasakan. Saya balas pelukannya, saya dekap tubuh mungilnya itu dengan penuh perlindungan. Saya hirup aroma rambutnya yang menenangkan, sebuah aroma yang kini menjadi candu bagi saya. Aku di sini, Yul. Aku tidak akan kemana-mana. Bisik saya rendah, suara saya bergetar karena emosi yang meluap. Dia melepaskan pelukannya sedikit, hanya untuk menatap mata saya. Di bawah temaram lampu dapur yang redup,
wajah Yuli terlihat begitu cantik, begitu tulus. Saya usap pipinya dengan punggung jari saya, sangat perlahan, seolah takut sentuhan saya akan memecahkan keindahan momen ini. Dia memejamkan mata, menikmati setiap inci sentuhan saya dengan kepasrahan yang begitu manis. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada niat yang kotor. Yang ada hanyalah dua manusia yang saling mengagumi. Yuli menarik tangan saya, membimbing saya masuk lebih jauh ke dalam dunianya yang sunyi. Setiap langkah kami di atas lantai kayu itu terasa seperti simfoni cinta yang hanya kami yang boleh dengar. Kawan, di saat itulah saya sadar, memiliki wanita yang merindukanmu sedalam ini adalah kado terindah dari Tuhan. Saya tidak lagi peduli pada pintu depan yang tertutup, karena pintu belakang ini telah membawaku pada surga yang sebenarnya. Malam itu, di rumah Yuli, rindu kami tumpah menjadi sebuah romansa yang begitu dalam, begitu tenang, dan begitu menggetarkan jiwa. Saya benar-benar tak berdaya di hadapan kelembutannya. Malam semakin larut, dan keheningan di rumah Yuli terasa begitu sakral. Kami berpindah ke ruang tengah, di mana cahaya lampu hanya menyisakan bayang-bayang panjang di dinding. Saya duduk, dan Yuli, dia duduk bersimpu di dekat kaki saya, menyandarkan kepalanya di lutut saya dengan kepasrahan yang begitu murni. Di titik ini, saya bukan lagi Ratno yang terluka. Saya adalah laki-laki yang berasa utuh seutuhnya. Saya usap rambutnya yang halus dengan tangan saya yang gemetar karena rasa sayang yang meluap. Yuli menatap saya ke atas. Matanya yang bening itu seolah berkata bahwa dia sudah tidak memiliki rahasia lagi di hadapan saya. Dia telah menyerahkan segalanya. Ketakutannya, keraguannya, dan seluruh sisa hidupnya. "Mas Ratno?" bisiknya, nyaris tak terdengar. "Aku lelah bersembunyi di balik kata teman. Aku sudah lama ingin berada di sini, di dekatmu." Mendengar pengakuannya, jiwa laki-laki saya terasa seperti membumbung tinggi. Saya angkat tubuhnya perlahan. Saya bawa dia ke dalam dekapan yang paling erat yang pernah saya berikan kepada seorang wanita. Yuli pasrah sepenuhnya. Dia menyandarkan seluruh berat tubuhnya pada dada saya. Seolah dia baru saja menemukan rumah yang selama ini dia cari di tengah badai. Tidak ada perlawanan, tidak ada lagi kata jangan. Yang ada hanyalah lah napas yang saling bersahutan dalam irama yang sangat damai. Saya rasakan detak jantungnya yang kini menyatu dengan detak jantung saya. Di momen ini, saya menyadari bahwa penaklukan yang paling ekstrim bukanlah dengan paksaan, melainkan dengan membuat seorang wanita merasa begitu aman hingga dia memilih untuk menyerahkan dunianya secara sukarela. "Yul, mulai detik ini, kamu adalah prioritasku. Aku akan menjagamu dengan seluruh sisa napasku." Janji saya tepat di telinganya. Saya bisa merasakan dia mengangguk pelan dalam dekapan saya. Tangannya mencengkram ke meja saya seolah takut jika dia melepaskannya, semua ini hanyalah mimpi. Saya tidak menyalahkan takdir yang berliku. Saya justru berterima kasih pada setiap luka yang membawa saya pada titik kepasrahan Yuli yang begitu indah ini. Kawan, laki-laki mana yang sanggup menahan getaran hebat saat seorang wanita menyerahkan seluruh kepercayaannya kepadamu? Malam itu, di rumah yang sunyi itu, kami tidak lagi bicara tentang masa lalu atau sahabatnya yang pergi. Kami hanya bicara tentang masa depan yang akan kami bangun di atas fondasi cinta yang jujur. Yuli adalah milik saya sepenuhnya, dan saya adalah hamba dari kasih sayangnya yang tak bertepi. Segalanya terasa begitu tenang, begitu romantis, dan begitu menggetarkan sukma. Akhirnya, badai itu benar-benar berlalu. Apa yang dimulai dengan kehancuran, Tuhan tutup dengan sebuah keindahan yang tak terlukiskan. Saya duduk di sini, menatap masa depan yang kini terasa begitu terang. Karena di samping saya, ada Yuli, wanita yang tidak pernah menghakimi masa lalu saya, dan wanita yang memilih untuk setia saat dunia saya sedang runtuh. Banyak yang bertanya, siapa yang salah? Apakah tunangan saya yang pergi, ataukah saya dan Yuli yang terlalu cepat menyatu? Saya hanya tersenyum. Dalam kamus hidup saya tidak ingin menyalahkan satu sama lain. Hidup ini terlalu singkat untuk mencari kesalahan. Yang saya tahu, setiap luka adalah jalan menuju penyembuhan. Dan setiap kehilangan adalah ruang kosong yang Tuhan siapkan untuk diisi oleh seseorang yang lebih tepat. Yuli telah menyerahkan hatinya, dan saya telah menyerahkan seluruh perlindungan saya. Kami tidak butuh pembenaran dari siapapun, karena dalam keheningan malam-malam kami
kami menemukan bahwa cinta sejati tidak butuh suara yang keras. Ia hanya butuh ketulusan yang saling mendekap. Saya bersyukur atas setiap pintu belakang yang saya lalui, karena di sanalah saya menemukan pintu depan menuju surga dunia saya yang baru. Kawan, laki-laki sejati bukan dia yang tidak pernah jatuh, tapi dia yang tahu kemana harus pulang saat hatinya terluka. Dan saya telah menemukan rumah itu pada sosok Yuli. Sebuah romansa yang ekstrim yang tumbuh di atas reruntuhan, namun kini berdiri kokoh seperti karang di tengah lautan. Terima kasih sudah mendengarkan getaran hadi saya malam ini. Tetaplah di Zona Romantis, kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru yang disampaikan dengan suara-suara yang ingin menyentuh sisi terdalam dari jiwa laki-laki kalian. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tulis di kolom komentar, "Mantap bang," agar saya tahu bahwa kita berada dalam frekuensi rasa yang sama. Teruslah mencintai dengan bijak dan jadilah pelindung bagi wanita yang telah menyerahkan dunianya padamu. Saya Ratno, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan kisah yang jauh lebih menggetarkan sukma. Selamat malam dan salam hangat dari hati ke hati.